Sebagai orang Bugis asli, Jusuf Kalla menghabiskan waktu masa kecilnya hingga beranjak dewasa di Sulawesi Selatan. Jusuf Kalla lahir di Watampone, Kabupaten Bone 15 Mei 1942. Begitu disayang oleh masyarakat Sulawesi Selatan, JK menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin tahun 1967 dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di European Institute of Business Administration Perancis pada tahun 1977. Karir politiknya sudah dimulai sejak masih mahasiswa. Selain aktif dalam kegiatan berbagai organisasi, JK remaja bahkan telah duduk di kursi parlemen sebagai anggota DPRD, padahal usianya baru 20 tahun dan masih berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Hasanuddin Makassar. Setelah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Perancis, perlahan tapi pasti, karir cemerlang di dunia politik terus meroket. Di awal dekade 80-an hingga 2000-an, ia menduduki posisi penting sebagai anggota MPR dan anggota Dewan Penasihat DPP Golkar. Pak Mahfud, kalau lihat sosok Pak JK ini di mata Pak Mahfud seperti apa? Bagus, bukan karena dilihat Pak JK, tapi beliau orang yang sangat lincah, fleksibel, cepat mengambil keputusan, sehingga tidak bertele-tele. Yang paling disuka dari karakternya Pak JK apa? Ceplos-ceplosnya. Ceplos-ceplosnya sampai Pak cepat. Mahfud ya? Menjawab sesuatu itu cepat sekali. Menjawab sesuatu cepat, nggak banyak mikir, dan kenal. Kini, setelah tak lagi menjabat di pemerintahan, JK masih aktif di berbagai organisasi. Ia menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia sejak 2008 lalu. Banyak pihak yang menyaksikan bahwa sosok JK kurang kompeten menyandang gelar ketua di organisasi kemanusiaan ini. Namun nyatanya, sebagai nahkoda, JK rupanya serius membawa PMI terus melaju. Sebagai organisasi kemanusiaan Indonesia, Pak JK ada di pucuk pimpinan. Sekarang ini Pak JK lagi pegang kendalinya. Pak JK punya ide terobosan untuk organisasi kemanusiaan ini? Ya, begini, ada dua hal tugas PMI. Tugas yang paling rutin yaitu menangani donor darah untuk melayani kebutuhan darah nasional apabila terjadi kebutuhan rumah sakit dan sebagainya, donor darah. Itu kedua, itu penanganan bencana kalau terjadi. Ketiga, usaha sosial. Nah, tugas yang pokok donor darah itu yang kita lakukan memperluas jangkauannya, memperbesar fasilitas kita. Jadi seperti menambah mobil donor darah 120, cabang-cabang diperbaiki, dan itu alhamdulillah sudah memenuhi rencana kita untuk stok darah 4 hari. Tahun lalu Jusuf Kalla juga terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia. Kini, Jusuf Kalla juga disibukkan mengunjungi masjid-masjid yang ada di seluruh Indonesia. JK tengah gencar-gencarnya menyosialisasikan perbaikan tata suara masjid, termasuk volume suara azan. Pak JK sering menengahi ini ya, dialog antar umat beragama, lintas agama gitu ya Pak ya. Terutama persoalan misalnya masjid yang tumbuh subur begitu dibandingkan dengan misalnya tempat ibadah lainnya. Apa jawaban Pak JK biasanya untuk menengahi itu biasanya? Itu kan masalah sensitif Pak. Oh, tergantung pertanyaannya. Okay. Contohnya saja soal ada satu kali saya berceramah di muka para pendeta, ada 700 pendeta di Makassar. Nanya kenapa masjid mudah sekali didirikan di tempat kantor-kantor atau di pusat perdagangan. Kenapa gereja susah mendapat izin untuk itu? Ini tidak adil. Saya bilang, yang pertama karena cara beribadah kita berbeda. Kalau cara berbeda umat Islam, itu 5 kali sehari harus salat. Kedua, ibadah yang paling penting, hari yang paling penting ibadahnya hari Jumat. Dan hari Jumat itu selama kita merdeka tidak libur, justru liburnya pada hari Minggu pada saat umat Kristen beribadah. Jadi karena kerja, maka di mana dia mau Jumatan kalau tidak ada masjid?
Sama juga dengan izin-izin masjid dan gereja sulit. Dikira kalau izin itu susah dikasih, seakan-akan pemerintah itu negara mengabaikan kebebasan beragama. Padahal kebebasan beragama sangat berbeda dengan izin soal izin mendirikan masjid. Karena dengan 56.000 gereja dan 250 masjid itu berarti sebenarnya izinnya mudah kan. Tapi di mana letaknya itu ditentukan oleh wali kota, bukan Tuhan yang izin Tuhan itu ditentukan oleh wali kota sesuai dengan peruntukannya. Ya, kalau wali kota mengatakan jangan di sini, ya harus diikuti lah. Itu namanya toleransi. Pak JK itu sekarang sudah berhasil membesarkan anak-anaknya dengan mandiri. Tidak sampai ya Pak yang sebentar lagi menikah katanya. Nah, kemudian sudah cucu 10, Pak JK juga sudah mencicipi jabatan penting dan strategis. Ini Pak JK mau ngapain lagi Pak? Mengabdi kepada rakyat. Jadi beramal kepada rakyat, memperbaiki sisi sosial masyarakat kita. Dengan cara apa tuh Pak? Ya jangan aktif, contohnya saya di Palmera. Itu kan Palmera itu suatu kegiatan sosial yang luar biasa. Kesederhanaan menjadi prinsip hidup yang selalu ditularkannya kepada keluarga. Prinsip inilah yang ia pegang teguh dalam kondisi apapun.